Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amir Fandi Madudi, NPM 23610033 dari kelas Manajemen Eksekutif. Akan melaksanakan tugas dari mata kuliah Manajemen Keuangan 2, yaitu berikan penjelasan terkait manajemen keuangan lanjutan, fungsi dan tujuan, serta tema apa saja yang dibahas dalam pembahasan Manajemen Keuangan 2. Pengertian manajemen keuangan lanjutan. Manajemen keuangan lanjutan adalah cabang lanjutan dari manajemen keuangan yang memfokuskan pada perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian keuangan perusahaan yang lebih kompleks. Tema yang dibahas dalam manajemen keuangan lanjutan tidak hanya berfokus pada pengelolaan keuangan operasional sehari-hari, tetapi juga pada pengambilan keputusan strategis yang mempengaruhi masa depan perusahaan, seperti keputusan investasi jangka panjang, kebijakan pembiayaan, dan kebijakan dividen. Manajemen keuangan lanjutan membantu perusahaan dalam membuat keputusan yang lebih kompleks, di mana keputusan-keputusan tersebut berdampak langsung pada nilai perusahaan dan kemampuannya untuk bertahan dan berkembang dalam jangka panjang. Fungsi manajemen keuangan lanjutan antara lain yaitu yang pertama, perencanaan keuangan. Fungsi ini meliputi penyusunan rencana keuangan jangka panjang perusahaan, termasuk proyeksi pendapatan, pengeluaran, dan alokasi dana untuk investasi. Rencana keuangan ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan di masa depan. Adapun fungsi yang kedua yaitu penganggaran. Penganggaran atau budgeting adalah proses untuk merencanakan pengeluaran dan pendapatan dalam periode tertentu. Penganggaran ini digunakan untuk mengalokasikan sumber daya perusahaan secara efisien, baik untuk kegiatan operasional maupun investasi. Yang ketiga, ada pengelolaan risiko. Dalam manajemen keuangan lanjutan, pengelolaan risiko sangat penting. Fungsi ini melibatkan identifikasi dan pengelolaan risiko keuangan yang dapat mengganggu jalannya perusahaan, seperti fluktuasi suku bunga, nilai tukar, atau risiko pasar lainnya. Dan yang keempat, ada keputusan investasi. Keputusan investasi berfokus pada pemilihan proyek atau aset yang akan memberikan keuntungan maksimal bagi perusahaan. Keputusan ini melibatkan analisis kelayakan investasi menggunakan berbagai metode seperti Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), atau Payback Period untuk menilai nilai investasi yang dipilih. Yang kelima, ada keputusan pembiayaan. Manajemen keuangan lanjutan juga mencakup keputusan terkait dengan bagaimana perusahaan akan membiayai kegiatannya, apakah melalui penerbitan saham, pinjaman bank, atau sumber pembiayaan lainnya. Keputusan ini juga berkaitan dengan struktur modal yang digunakan oleh perusahaan. Setelah itu, yang terakhir, yang keenam, pengelolaan arus kas. Pengelolaan arus kas berfungsi untuk memastikan perusahaan memiliki likuiditas yang cukup agar operasional berjalan lancar. Hal ini mencakup perencanaan dan pengendalian arus kas masuk dan keluar, serta perencanaan dana darurat jika terjadi keadaan tidak terduga. Tujuan manajemen keuangan lanjutan yaitu yang pertama, memaksimalkan nilai perusahaan. Tujuan utama dari manajemen keuangan adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan, terutama dalam konteks kepentingan pemegang saham. Hal ini dicapai melalui pengambilan keputusan yang meningkatkan profitabilitas dan pertumbuhan perusahaan dalam jangka panjang. Yang kedua, pengelolaan risiko. Mengelola risiko dengan bijak untuk menghindari kerugian yang dapat mengancam kelangsungan hidup perusahaan. Dalam manajemen keuangan lanjutan, risiko harus dikelola dengan menggunakan strategi yang sangat tepat agar perusahaan tetap stabil dalam menghadapi ketidakpastian. Yang ketiga, optimalisasi penggunaan sumber daya. Manajemen keuangan lanjutan bertujuan untuk mengoptimalisasikan penggunaan dana dan sumber daya
yang tersedia untuk mencapai tujuan perusahaan dengan cara yang efisien dan efektif. Selanjutnya yang keempat, penyampaian tujuan jangka panjang. Manajemen keuangan bertujuan untuk merencanakan dan mengimplementasikan strategi keuangan yang mendukung pencapaian tujuan jangka panjang perusahaan, seperti ekspansi pasar, penelitian, dan pengembangan produk baru, atau pengembangan pasar internasional. Tema yang dibahas dalam manajemen keuangan lanjutan. Yang pertama ada analisis dan perencanaan investasi. Ini melibatkan pemilihan proyek investasi yang optimal dan memberikan keuntungan maksimal. Teknik yang digunakan untuk analisis investasi meliputi NPV, yaitu Net Present Value, IRR, Internal Rate of Return, dan Payback Period. Analisis ini membantu perusahaan untuk memilih proyek yang akan menghasilkan aliran kas positif di masa depan. Adapun yang kedua, manajemen risiko keuangan. Pengelola risiko melibatkan identifikasi, analisis, dan mitigasi risiko yang dapat mengancam stabilitas keuangan perusahaan. Risiko yang dimaksud termasuk risiko pasar, risiko suku bunga, risiko nilai tukar mata uang, dan risiko kredit. Teknik seperti derivatif keuangan, misalnya opsi atau futures, sering digunakan untuk melindungi perusahaan dari risiko tersebut. Yang ketiga ada pembiayaan dan struktur modal. Membahas bagaimana perusahaan memutuskan apakah akan menggunakan utang atau ekuitas untuk membiayai operasional dan ekspansi mereka. Struktur modal yang optimal dapat mengurangi biaya modal dan meningkatkan laba bagi pemegang saham. Yang selanjutnya, yang keempat, kebijakan dividen. Ini berkaitan dengan keputusan seberapa banyak laba yang akan dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen dan seberapa banyak yang akan ditahan untuk reinvestasi dalam perusahaan. Keputusan dividen harus mempertimbangkan keseimbangan antara membayar dividen yang menarik bagi pemegang saham dan memastikan perusahaan memiliki cukup dana untuk pertumbuhan. Yang kelima, ada penilaian perusahaan dan aset. Mempelajari bagaimana cara menilai perusahaan atau aset yang akan diinvestasikan. Ini termasuk metode penilaian seperti discounted cash flow, DCF, atau market comparable yang digunakan untuk menentukan nilai pasar yang wajar atau perusahaan atau aset. Yang keenam, ada keuangan internasional. Ini membahas tantangan dan strategi keuangan yang muncul ketika perusahaan beroperasi di pasar internasional. Masalah seperti pengelolaan risiko mata uang asing, fluktuasi nilai tukar uang, dan strategi investasi internasional termasuk dalam pembahasan ini. Dan yang ketujuh yaitu pengelolaan likuiditas dan arus kas. Pengelolaan likuiditas sangat penting agar perusahaan memiliki dana yang cukup untuk operasi sehari-hari. Ini termasuk perencanaan pengeluaran dan penerimaan kas untuk menjaga kelangsungan perusahaan tanpa kekurangan dana. Dengan demikian, manajemen keuangan lanjutan lebih berfokus pada keputusan strategi yang lebih kompleks dan mempengaruhi jangka panjang perusahaan, seperti keputusan investasi, pembiayaan, pengelolaan risiko, dan dividen, yang semuanya bertujuan untuk memaksimalkan nilai dan pertumbuhan perusahaan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.